Oke, baik, kita mulai. Selamat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme dan juga bela negara. Dua istilah yang saling berkaitan antara nasionalisme dan juga bela negara. Kalau kita pahami, nasionalisme itu sendiri merupakan suatu paham yang menumbuhkan kesadaran cinta tanah air, kesetiaan, dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara yang mewajibkan pada setiap warga negara agar memiliki jiwa loyalitas tertinggi pada negara kebangsaannya. Oke, dibuktikan dengan apa? Nasionalisme ini bisa dibuktikan dengan bela negara. Maka dari itu antara nasionalisme dan bela negara itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk nasionalisme itu sendiri, kalau kita definisikan secara umum, merupakan paham yang menganggap kesetiaan tertinggi itu tadi, setiap pribadi harus diberikan kepada negara atau kebangsaannya. Nah, menurut para ahli, ada beberapa ahli yang eh, memiliki pengertian tentang nasionalisme itu sendiri. Yang pertama dari Ernest Renan, yang memberikan pengertian bahwa nasionalisme merupakan keinginan untuk hidup bersama dan memiliki warisan bersama di masa lalu, serta keinginan untuk terus melanjutkan kehidupan bersama di masa depan. Itu menurut Ernest Renan. Kemudian yang kedua, ada Hans Kohn yang berpendapat bahwa nasionalisme itu merupakan formalisasi dan rasionalisasi kesadaran nasional dalam berbangsa dan bernegara. Yaitu pengertian dari nasionalisme. Kemudian fungsi dan tujuannya untuk apa kita memiliki rasa nasionalisme? Yang pertama itu untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua menjadi perekat sosial dan budaya yang menyatukan berbagai suku, agama, adat istiadat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kemudian juga mendorong masyarakat untuk bekerja bersama mencapai cita-cita nasional. Nah, ada beberapa sikap-sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari ya, yang bisa kita praktekkan sebagai warga negara. Yang pertama menjaga ketertiban masyarakat, mematuhi aturan, kemudian melestarikan budaya Indonesia, menggunakan produk-produk dalam negeri, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, bersedia mempertahankan dan memajukan negara, dan sebagainya. Masih banyak lagi sikap-sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian jika kita membahas tentang bela negara, nah bela negara itu merupakan sikap atau perilaku bagi kita warga negara yang dijiwai oleh kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Pada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Secara harfiah, bela negara itu bisa diartikan upaya menjaga ya, memelihara, melindungi, mempertahankan eksistensi negara dari bahaya, dari ancaman, dari ejekan dan lain sebagainya. Nah, sikap ini meliputi ada tindakan baik secara fisik ataupun non fisik ya, serta mencakup nilai-nilai seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa bernegara, rela berkorban, ya, kesadaran dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, unsur-unsurnya di dalam bela negara itu seperti tadi yang sudah saya sebutkan di pengertian, ada cinta tanah air, ya, merasa bangga setia kepada bangsa dan negara. Kemudian ada kesadaran berbangsa, bernegara, memiliki pemahaman yang mendalam tentang identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yakin terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ya. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian kemampuan awal
bela negara yakni memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk melakukan upaya bela negara. Nah, sikap bela negara itu ada secara fisik dan non fisik. Sudah jelas secara fisik kita berusaha ikut mempertahankan menghadapi serangan fisik atau agresi jika terjadi peperangan ataupun chaos atau kekacauan. Kemudian yang non fisik itu yang bisa kita lakukan dalam kegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari, ya, melestarikan budaya, rajin belajar, ya kan, taat pada hukum, aturan, mencintai produk-produk kita sendiri, menghindari korupsi dan lain sebagainya. Itu pengertian dari nasionalisme dan juga bela negara. Kemudian untuk soalnya itu sudah saya share di PowerPoint yang sudah saya siapkan. Ada 15 soal untuk pretest dan juga ada 15 soal untuk post test. Ya. Soal ini bisa diakses di buku, bukunya ada, kemudian ada di aplikasinya Bimbel Bebas juga. Akan. Kemudian jangan khawatir nanti untuk pembahasan dan soalnya akan saya share di grup. Kemudian videonya juga akan di-share di sana. Kita langsung saja bahas satu persatu untuk soalnya. Ada 15 soal pretest di sini. Kita lihat dulu ada siapa yang masuk. Oh, ada Mbak Nabila lagi. Halo Mbak Nabila, selamat malam. Ya, jumpa lagi. Oke, baik. Bebas nomor 1. Oke, kita bahas nomor 1. Dalam era modern, ya, saat ini apa hambatan utama yang dihadapi generasi muda dalam mewujudkan nasionalisme seperti pada zaman Sumpah Pemuda dahulu? Nah, ya. A. Teknologi yang berkembang pesat membuat generasi muda lebih individualis dan kurang peduli pada isu-isu nasional. B. Perpecahan sentris antar daerah yang menyebabkan sulitnya membangun rasa persatuan dan kesatuan. C. Kurangnya kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda karena pengaruh budaya asing. D. Dominasi konten hiburan di media sosial yang mengalihkan perhatian dari isu-isu kebangsaan. E. Kurangnya pendidikan tentang sejarah dan nilai-nilai kebangsaan di kurikulum sekolah. Oke, di sini ada dua jawaban yang mendekati benar. Ada yang ada di opsi C dan opsi D. Nah, kira-kira jawaban yang mana? Kita lihat dulu untuk soalnya. Tentang kuncinya ada di hambatan. Kemudian generasi muda, nasionalisme. Kemudian ada disamakan dengan pada zaman Sumpah Pemuda. Nah, coba zaman dulu pada saat Sumpah Pemuda 1928 sudah ada media sosial? Belum. Sudah ada pengaruh budaya asing? Sudah, ya. Jadi jawaban yang lebih relevan adalah jawaban yang C.
Banyak kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda karena pengaruh budaya asing. Nah, di sini hambatan utama muncul dari pengaruh globalisasi, ya, budaya asing yang nantinya bisa menggerus apresiasi terhadap identitas nasional. Nah, kemudian kalau kita bahas teknologi dan media sosial, kalau kita kaitkan di zaman 1998 itu belum ada. Kemudian di situ juga kita sebut hanya sebagai gejala, bukan penyebab utama. Oke, itu nomor satu jawaban saya. Kita masuk soal nomor dua. Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ancaman militer, ya, tadi sudah dijelaskan ya, bela negara itu bisa didefinisikan sebagai tindakan atau upaya ya, baik secara fisik ataupun non fisik. Nah, kalau sekarang dalam konteks ancaman militer dan menjaga kedaulatan negara, bentuk konkret dari sikap bela negara yang paling tepat adalah A. Mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. B. Mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. C. Mengikuti pelatihan militer sebagai komponen cadangan. D. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. E. Membayar pajak tepat waktu kepada negara. Saya kira yang mana? Sebenarnya semua jawabannya ini itu menaati aturan yang ada di lingkungan atau aturan hukum yang berlaku, itu juga termasuk ya dalam nasionalisme ataupun bela negara. Tapi kalau kita kaitkan dengan konteks ancaman militer, jawabannya yang jelas C. Mengikuti pelatihan militer sebagai komponen cadangan. Komcat, komponen cadangan, pasukan cadangan yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung dan memperkuat kekuatan komponen utama. Ya. TNI, kemudian pembentukan Komcat ini diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 ya, tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ya siapa tahu di kemudian hari ada wajib militer ya, siap-siap saja untuk bela negara. Untuk di masa-masa sekarang ini bela negara masih berbasis teoritis ya. Hampir di setiap persekolahan atau di setiap kampus itu ada materi tentang bela negara. Kemudian untuk ASN, P3K biasanya juga ada tentang pelatihan-pelatihan bela negara. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam rangka memperkuat kesadaran bela negara, pemerintah Indonesia melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan juga pendidikan. Salah satu cara yang paling efektif meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda, A. Mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan militer. B. Mengadakan seminar dan diskusi tentang sejarah perjuangan bangsa. C. Menyediakan program pelatihan bela negara yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah. D. Meningkatkan anggaran pertahanan negara untuk memperkuat militer. Dan E. Menggalakkan program pertukaran pelajar antar negara untuk memperluas wawasan global. Nah, kita kaitkan tadi ya tentang kesadaran bela negara di dalam dunia pendidikan. Yang paling relevan yang mana? Yang C. Menyediakan program pelatihan bela negara.
yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah. Tuh. Apakah iya? Iya. Langkah ini sistematis ya, menyentuh seluruh generasi muda, dapat dilakukan berkelanjutan, dan militer wajib tidak sesuai demokrasi. Sedangkan seminar atau pertukaran pelajar itu biasanya bersifat parsial, tidak berkelanjutan. Lanjut number 4. Nasionalisme merupakan salah satu pilar yang penting dalam membangun bangsa yang kuat dan bersatu. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda, langkah yang paling tepat A. Meningkatkan pengajaran sejarah nasional di semua jenjang pendidikan. B. Mengharuskan penggunaan produk lokal dalam kehidupan sehari-hari. C. Menyelenggarakan festival budaya daerah secara rutin setiap provinsi. D. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu dan kegiatan politik. E. Mengadakan kompetisi olahraga nasional, melibatkan semua lapisan masyarakat. Nah, yang kiranya berkaitan dengan menumbuhkan semangat nasionalisme di dunia pendidikan bisa tuh. Kalau yang produk lokal, nah, itu masih bisa kita pertimbangkan ya. Kadang ada produk lokal namun tidak bisa bersaing dengan dalam segi kualitas, dalam segi harga dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memaksakan untuk itu. Meskipun itu merupakan tindakan atau bentuk nasionalisme menggunakan produk-produk lokal. Nah, saya menyelenggarakan festival budaya tidak rutin lagi. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan, kompetisi olahraga juga bukan. Make sense? Ya, betul. Peningkatan pengajaran secara nasional di semua jenjang pendidikan. Nah, di sini sejarah itu membentuk pemahaman tentang perjuangan bangsa ya, dan menumbuhkan kebanggaan nasional. Langkah lain penting, tetapi kurang langsung dalam membentuk kesadaran nasionalisme. Nomor 5. Nasionalisme dalam konteks ekonomi bagi warga negara memiliki peran penting dalam menjaga kemandirian dan stabilitas bangsa. Ya, kemandirian bangsa, stabilitas bangsa. Ekonomi penting. Dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Nah, bentuk nyata dari nasionalisme yang paling tepat bagi warga negara, nah ini yang tadi saya sebutkan. Yang mana? Menggunakan bahasa Indonesia dalam seluruh kegiatan bisnis dan perdagangan. Tidak paksa pakai bahasa Indonesia, bisnis dengan orang asing kan ya lucu. B. Memberikan dukungan finansial kepada perusahaan lokal melalui pembelian produk. Dukungan finansial. Tidak. C. Mengutamakan pembelian produk lokal meskipun harganya lebih tinggi. Ya, bisa jadi. D. Menerapkan tarif impor tinggi untuk produk-produk asing. E. Mengikuti program kerja bakti untuk mendukung pembangunan komunitas lokal. Ayo. Upaya meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Mulai dari ekonomi lokal. Yang apa, Mbak? Ya. B. Memberikan dukungan finansial. Dukungan finansial. Serius?
bentuk nyata dari nasionalisme yang paling tepat bagi warga negara. Ya, warga negara memberikan dukungan finansial. Nah, saya rasa tidak. Itu tugasnya pemerintah ya, memberikan bantuan pada UMKM dan lain sebagainya. Ya sih. Bagaimana kalau yang C? C. Hmm, ya, kita coba yang C. Tuh. Ini menunjukkan komitmen dan pengorbanan pribadi demi ekonomi nasional yang mandiri. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ekonomi nasional biar bisa mandiri itu diawali dari perekonomian lokal. Bagaimana caranya? Ya kita sedikit-sedikit punyalah brand lokal yang kita gunakan, kita beli, itu salah satu support kita agar produk lokal itu bisa bersaing dan perekonomian kita sedikit demi sedikit bisa mandiri. Kita lihat dari negara-negara tetangga yang sudah maju itu mereka menggunakan produk-produk yang mereka sendiri. Bahkan ada yang menutup impor dan menaikkan tarif barang masuk ke dalam negaranya. Oke, kita lanjut teman-teman. Apa yang dimaksud dengan semangat Sumpah Pemuda? Dalam upaya membangun identitas nasional. Identitas nasional. Identitas nasional itu apa? Identitas nasional itu sama kayak kita punya identitas, punya salah satu identitas yang paling jelas itu adalah nama. Kita punya nama, ya. Kita punya jenis kelamin, kita punya suku, kita punya dan lain sebagainya. Nah, kalau identitas nasional, kita punya ideologi satu-satunya, ini Pancasila. Kemudian kita punya bendera merah putih, kita punya bahasa sendiri, bahasa Indonesia, identitas nasional. Semangat Sumpah Pemuda dalam upaya membangun identitas nasional. A. Mendorong pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. B. Menguatkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. C. Memperkuat komitmen untuk memajukan bangsa Indonesia. Membangun persatuan dan kesatuan, ya, di antara pemuda dari berbagai daerah. E. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi pemuda. Yuk, yang mana? Sumpah Pemuda. Nah, ingat gak Sumpah Pemuda itu? Kami, putra putri Indonesia. Yang D. Yang D. D. Dadu. D atau B? D. Yang D. Mana sih? Hmm? Ya, ya. Sumpah Pemuda itu salah satu tujuannya adalah untuk mempersatukan, ya, mempersatukan dari keanekaragaman latar belakang bangsa Indonesia yang begitu majemuk, yang begitu beraneka ragam, memiliki banyak suku, memiliki banyak uh, latar belakang budaya lokal, agama. Tujuan Sumpah Pemuda awalnya semacam itu, untuk melakukan atau untuk membangun persatuan dan kesatuan. Jadi dikaitkan ya semangat Sumpah Pemuda dengan membangun identitas nasional. Yang mana? Nah, yang D, membangun persatuan dan kesatuan di antara pemuda dari berbagai daerah. Caranya seperti apa? Banyak caranya. Mana pembahasannya? Sumpah Pemuda 1928 menegaskan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Inti dari identitas nasional. Lanjut number 7. Dalam situasi darurat,
di wilayah perbatasan. Nah, bagaimana seharusnya warga negara berperan dalam upaya bela negara? A. Melaporkan setiap kejadian mencurigakan kepada pihak berwenang. B. Kita menghindari lokasi konflik untuk menjaga keselamatan diri, lari, kabur, padahal nggak ada apa-apa. C. Membantu menyediakan logistik bagi aparat keamanan. Ya, kalau kita mampu, oke. D. Menggalang dukungan dan bantuan dari masyarakat sekitar. E. Menyebarkan informasi terkait kondisi darurat melalui media sosial. Itu amat sangat berbahaya. Yang mana kira-kira? Yang B. Hmm, lebih memilih Iya nggak kabur sih? ya. Itu Indonesia banget itu. Warga warga Indonesia banget ya. Mending kabur dah. Iya. Trust. Kita ada di daerah perbatasan. Di daerah mana? Yang rawan konflik. Daerah Papua misalnya. Ya. Nah, kita di sana. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita pergi aja ke Jawa. Gitu. Kalau jawabannya B. Gitu. Oke, kalau pertanyaannya adalah peran serta, ya perannya kita apa? Itu di situ ya, melaporkan setiap kejadian mencurigakan kepada pihak berwenang. Nah, ini merupakan tindakan ya yang langsung bisa membantu aparat keamanan, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat. Tuh. Nah, kalau yang B, menghindari lokasi konflik untuk menjaga keselamatan diri memang penting ya, karena menjaga keselamatan diri itu prioritas, tapi ini lebih berfokus pada keselamatan pribadi daripada kontribusi langsung pada upaya bela negara. Kita kan materinya nasionalisme dan bela negara. Ya. Sebermanfaat apa sih kita terhadap nasionalisme dan bela negara itu? Tuh ya. Sebenarnya yang A, C tidak, D menggalang dukungan. Hmm, ini memerlukan waktu lama dan terorganisir biasanya. Kalau yang E menyebarkan informasi, nah bisa bermanfaat, tapi ya harus hati-hati, tidak menimbulkan panikan, keresahan dan lain sebagainya. Mending daripada di-share secara umum, ya kita laporkan pada pihak yang berwenang. Lanjut, 8. Bung Karno. Ada yang tahu Bung Karno? Pak Presiden pertama menyatakan bahwa nasionalisme itu adalah itikat atau kesadaran rakyat bahwa mereka adalah satu golongan, satu bangsa yang menimbulkan rasa percaya diri dan ketetapan hati dalam perjuangan. Nah, dari pemahaman tersebut, perilaku yang paling mencerminkan jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda adalah, tadi kuncinya ada itikat kesadaran rakyat bahwa mereka adalah satu golongan, satu bangsa. Ya, ini isi Sumpah Pemuda lah intinya. Kira-kira perilaku yang mencerminkan itu yang mana? A. Mengadakan dan mempromosikan acara budaya lokal melalui media sosial ya, untuk memperkenalkan kekayaan budaya pada dunia. B. Berpartisipasi dalam kegiatan adat di daerah masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi. C. Menggunakan media sosial menyebarkan konten viral yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Aktif dalam kegiatan kebudayaan nasional dan internasional. Atau yang E. Mengikuti upacara bendera dengan tujuan utama menghindari hukuman. Ya, yang mana? Satu golongan, satu Yang bangsa. B.
Hmm, antara A dan B. Antara A dan B. nah, kok bisa? Mm-mm. Mempromosikan budaya lokal di media sosial berpartisipasi dengan kegiatan Yang mana? A atau ah, B? A atau B? kakak. Kalau yang Yang A. B, kalau yang B itu baik ya, tapi lebih terbatas pada penghormatan tradisi lokal Daerah. tanpa ya tanpa adanya mempromosikan secara luas. Padahal di sini kan eh Generasi muda. ya, Kok bisa? nah kalau yang A itu bentuk dalam usaha aktif untuk mempromosikan budaya lokal secara global. Nah ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kekayaan budaya bangsa. Ada tindakannya loh. Ini loh budaya saya biar ikut mendunia. Biar nggak diklaim Apa lagi bedanya sama yang sama yang D? aktif dalam kegiatan kebudayaan nasional dan internasional. Kebudayaan internasional mau diikut dipromosikan. Kita fokusnya ke budaya lokal yang merupakan bagian dari budaya nasional. Ini ada kebudayaan nasional dan juga kebudayaan internasional. Apa contoh kebudayaan internasional? Sepak bola, terus apa lagi? Hmm. Hmm. Event-event tertentu internasional. Ini maksudnya budaya nasional dan juga budaya internasional. Gitu. Ah, Kalau yang D, kalau yang A kan lebih fokus ke budaya lokal yang merupakan bagian dari budaya di nasional. sosial. Hmm. Oke, jawabannya yang Bisa A. dilakukan semua. Apa? Nah, Oh. loh kok D? Yuk, apa sih? Keliru, keliru ini. Harusnya jawabannya yang A. Ya, sorry, salah tulis saya. Tapi kita pertimbangkan dulu deh. Jawabannya yang A atau yang D? Kok saya jadi canggung ya? Ya, kita bahas lagi coba. Coba Mbak, bantu saya. Kalau kalau Mbak yang Nabila. A Kalau menurut bisa gimana? dilakukan semua pihak karena Mm-mm. media sosial kan luas. Oke. Apa sih namanya? Bebas. Kalau aktif dalam kegiatan kebudayaan itu hanya bisa dilakukan perorangan karena perorangan gantung dengan minat dan bakat ya. Wah, kamu luar biasa. Oke, kita ganti ya jawabannya yang D ya. Nah, Itu alasannya. Make sense sih. Betul. Mengadakan dan mempromosikan acara budaya lokal. Mengadakan loh ya, sorry. Ini saya kelewat. Ada mengadakan dan mempromosikan. Sorry ya. Opsi A itu ada tulisan mengadakan dan mempromosikan acara budaya lokal. mengadakan Jadi yang A itu keliru. Makanya jawabannya D. Nih.
Ini soal lengkapnya saya share. Itu saya persingkat malah jadi saya bingung sendiri. Saya share. Nih, Mengatakan dengan progresikan budaya tuh, lokal. Oh, iya ya. tuh. Ada mengadakannya. Kalau mengadakan susah ya. Kita mengadakan acara Ya, budaya lokal ya kan. Makanya tadi saya kaget. Oh, mengadakannya nggak kebaca. Berarti jawabannya yang D benar kamu. Oke, okay, thank you. Nomor 8 D. Kita lanjut ke benar-benar. nomor 9. Ahmad Dhani ditugaskan menjadi pengibar bendera. Di upacara hari lahir Pancasila. Ditugaskan Di saat menjadi yang pengibar bersamaan, bendera hari-hari pada silamnya seperti itu. ya, Dhani mendapat panggilan dari Pak Camat untuk mengisi acara di kecamatan. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi nasionalisme, apa yang harus dilakukan Dhani? Namanya apa? Pemilihannya di atas wajaran nggak? Nah, Hmm? Yang mana ya? Yang menunjukkan menjunjung tinggi antara nasionalisme. A sama D. Hmm. Iya nggak sih? A, D. Iya nggak sih? Iya. Itu kan itu kan dua hal yang tidak boleh ditinggalkan ya. Iya nggak sih? Oh, jadi hebat ya. Pada hari Jadi dia harus upacara, Pancasila. Namun juga diminta menjadi asal lain. Nah, cara lainnya apa? Lebih acara pentingnya dari lainnya acara lainnya itu panggilan dari Pak Camat untuk mengisi acara di kecamatan gitu. ikut upacara. Berarti ikut upacara dan minta maaf. Yang D, Ya, ini nggak asiknya kalau kalau soalnya itu nggak kronologinya itu nggak komplit ya. yang Jadi nggak mungkin kecamatan, nggak mungkin. Tuhan, Tuhan. itu acaranya di kecamatan memang. Dia harus ngisi acara itu. Kalau A, ikut upacara dan minta maaf. Kayaknya enggak ya. Maaf Pak Camat, saya nggak bisa hadir. Kamu suruh jadi narasumber. B, tetap mengikuti Cara kedua bisa upacara diundur. dan dia dan minta Pak Camat, Pak, jadwalnya diundur. Karena kan ada wawancara, masa baca mati ya? Tetap mengikuti upacara bentuk cinta tanah air atau Eh, D, ikut upacara sebagai wujud bela negara dan meladani pahlawan terdahulu. Tetap mengikuti upacara sebagai wujud nasionalisme yang sangat tinggi dan setelah itu baru mendatangi pertemuan di kecamatan. nah, Ya, jawabannya repot banget sama dia. Ya, analoginya itu kadang tidak masuk. Jawabannya nomor 10. Saya mengajak sebaliknya kamu pas nelayan benar oh ya Ayah Abdi mengajak anaknya menonton timnas Indonesia agar tumbuh rasa cinta tanah air. Nah, saya bacakan ya. Meski umur Abdi baru 8 tahun, Abdi selalu diajak oleh ayahnya untuk menonton pertandingan sepak bola. Kali ini adalah pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Malaysia.
Selain karena Abdi menyayangi sepak bola, ayah Abdi menganggap ini adalah suatu keharusan bagi dirinya dan keluarga untuk mendukung timnas yang sedang berlaga. Sikap yang dilakukan oleh ayah Abdi merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan nasionalisme melalui pendekatan titik-titik preventif, Pendekatan empirik, kuratif, represif, how ilustratif, atau empirik. empirik. Kalau yang Oke. Wah, kenapa empirik? karena biar abdinya eh, apa sih namanya mempunyai pengalaman untuk Sendiri. menemukan nasionalisme. Betul, pendekatan empirik agar Abdi mengalami sendiri pengalaman yang dapat menumbuhkan nasionalisme. Tuh, empirik. Betul. Jadi kamu pahami dulu ya preventif itu apa, kuratif, represif, ilustratif itu apa. Ilustratif enggak dong, represif enggak, kuratif apalagi preventif kan enggak. Empirik agar Abdi mengalami langsung pengalaman nasionalisme. Pengalaman nyata lebih efektif membentuk rasa cinta bangsa sejak dini. Next, bela negara. Hmm, saya bacakan. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui penggunaan teknologi media sosial yang berkembang pesat di era sekarang. Dalam konteks ini, manakah tindakan yang paling mencerminkan semangat bela negara? A. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif dan edukatif tentang nilai-nilai Pancasila. B. Mengembangkan aplikasi permainan yang sangat populer namun tidak memperhatikan keamanan dalam pengguna. C. Menjadi influencer yang fokus mempromosikan produk luar negeri, membuat konten provokatif, membuat aplikasi untuk warga negara mengenal budaya Indonesia, menggunakan teknologi untuk menciptakan aplikasi yang membantu warga asing mengenal budaya Indonesia lebih baik. Yang mana? Yang A, Iya, kelihatan ya. Yang bisa kita lakukan yang mana? Ah, ya kan media sosial. okay. Tapi jarang sekali sih posting-posting nilai-nilai Pancasila. Kenyataan yang bikin. Ya, itu teorinya seperti itu. Seharusnya kita menjadi warga negara yang baik, harusnya seperti itu ya. Jadi mulai sekarang teman-teman kalau mau posting itu yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Number 12. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Saya bacakan. A. Mencapai masyarakat yang adil dan makmur. B. Menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. C. Menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. D. Menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi bagi seluruh warga negara. E. Pertahankan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Ya. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Jaga dan mempertahankan NKRI. Hmm, ya itu sih. Yuk, kenapa yang nggak D? Ya, satu.
Ini lebih condong ke bela negara ya, daripada ke nasionalisme. Oke, lanjut lah. Nomor 13. Isu lingkungan hidup menjadi perhatian global dan berkaitan erat dengan kedaulatan negara. Kerusakan lingkungan dapat mengancam sumber daya dan kesejahteraan. Tindakan bela negara yang paling tepat dalam konteks pelestarian. Nah, pelestarian lingkungan. Aktif dalam organisasi yang menentang mencemari lingkungan. B. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk industri nasional. C. Mengadvokasi kebijakan yang ketat terhadap pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan. D. Menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Gaya hidup ramah lingkungan. E. Berpartisipasi dalam program reboisasi nasional. Tindakan ya, tindakan bela negara. Yo, yang mana? Hmm? Mengembangkan teknologi. Betul? Kok betul sih? Susah loh ini pertanyaannya. Pengembangan teknologi ramah lingkungan itu tindakan bela negara yang paling komprehensif ya dan strategis, apalagi dalam konteks pelestarian lingkungan. Karena apa? Memberikan solusi jangka panjang, meningkatkan kedaulatan teknologi, dan berpotensi memberikan manfaat ekonomi sambil melindungi lingkungan. 14. Primordial. Atau primordial? Hmm? Apa itu Nggak primordial? tahu. Nggak tahu. Primordial itu Materialisme. paham yang memegang teguh ikatan sosial. Paham ya? Memegang teguh ikatan sosial bawaan, jadi seperti suku, ras, agama, sejak lahir kamu lahir di mana, suku apa, ras apa, agamanya apa. Nah, itu yang biasanya menimbulkan rasa persatuan kelompok. Tapi kalau berlebihan ya bisa memicu konflik. Primordial. Nanti sombong, ya kan? Suku saya suku paling baik dan lain sebagainya. Kalau nggak suku saya berarti kamu nggak baik misalnya. Nah itu negatifnya di situ. Tapi memiliki ciri-ciri yang positif itu solidaritas kelompoknya bagus, kan? Ada ikatan bawaan, semangat persatuan kesatuan, gitu. Negatifnya ya bisa muncul fanatisme itu tadi, prasangka, diskriminasi, permusuhan antar kelompok karena merasa bangga terhadap daerahnya. Nah, sikap yang paling tepat itu yang mana? Nah, kalau yang A itu kan jelas tidak, itu yang negatifnya, mengutamakan kepentingan kelompok sendiri. Atau yang B, menerima keberagaman dengan menghargai perbedaan. Nah, itu bagus. C, menjaga kesatuan dengan tetap mempertahankan identitas budaya masing-masing kelompok. D, mengedepankan kesamaan latar belakang budaya untuk memperkuat solidaritas kelompok. E, menghormati identitas kelompok sambil memastikan terciptanya kesetaraan antar kelompok. Yang menjadi pertanyaan, sikap yang paling tepat dalam menghadapi primordialisme yang negatif.
Yang B. Ya, kalau tadi primordial itu kan lebih mengunggulkan eh, apa namanya, latar belakang bawaan. Dan kira-kira yang paling tepat untuk menghadapi itu apa? Ya menerima keberagaman. Betul. Nomor terakhir 15. Makna dan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia lagi. Sumpah Pemuda memang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan salah satu titik awal dari perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan ya. Menjadi suatu titik awal pastinya Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai tidak tergantikan di dalamnya. Salah satunya adalah perasaan menghargai dan mencintai bangsa Indonesia. Makna dan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Berikut ini merupakan penerapan nilai Sumpah Pemuda yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bermasyarakat antara lain. Tolong menolong bersama anggota keluarga. Bukan. B. Menjalin kerjasama keluarga untuk tujuan bersama. Mungkin. C. Tolong menolong dalam keluarga. Baik. D. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kurang nyambung. E. Mematuhi peraturan sekolah. Yang Kehidupan. yang menjalin kerjasama. Oke. Bersama untuk tujuan bersama. Karena ini konteksnya dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang B. Betul. Itu nomor 15. Oke. Jam 9 lebih 4 menit. Kita baru selesai untuk pretest. Mau lanjut kah? Lanjut dong. Tapi cepet ya. Kita ke post test. Post test. Nomor 1. Sebentar. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang senjatanya itu bersifat pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan,
genap bangsa dengan menggunakan kekuatan bersenjata ataupun tidak. Berikut ini bukan termasuk ancaman militer. Pelanggaran wilayah oleh negara lain, yang dilakukan oleh negara lain Penyalahgunaan narkoba. merusak instalasi militer, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, aksi teror bersenjata, penggunaan senjata. Oke, pokoknya yang nggak bersenjata ya. Kita masuk ke Penyalahgunaan narkoba. C, penyalahgunaan narkoba. Betul. Non militer. Nomor 2, dalam upaya memperkuat identitas nasional dan rasa kebanggaan terhadap negara, berbagai elemen nasionalisme dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh implementasi nasionalisme sebagai identitas nasional? Identitas nasional. Ya, tadi sudah saya sebutkan contohnya apa Bendera saja. merah putih. Bendera merah putih, bahasa asing, teknologi terbaru, festival musik internasional, atau mengadopsi gaya hidup modern. Udah jelas jawabannya, bendera merah putih. Menggunakan bendera merah putih. Iya, betul. Dalam upacara resmi ya, kan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, lanjut. Nomor 3. Dalam konteks nasionalisme, mana dari berikut ini yang merupakan contoh nyata dari upaya mempromosikan dan melestarikan identitas nasional? Menyusun program pelatihan keterampilan tenaga kerja lokal, mengembangkan aplikasi teknologi baru dari pasar global, festival budaya yang menampilkan tarian dan musik tradisional Indonesia, meningkatkan fasilitas olahraga kota-kota besar, mengimpor produk-produk luar negeri, mempromosikan Mengadakan festival. betul mengadakan festival. Next, nomor 4. Manakah dari berikut ini yang paling sesuai dengan konsep nasionalisme dalam konteks pendidikan? Menyusun kurikulum yang mengajarkan sejarah dan budaya bangsa, mengadakan pertukaran pelajar negara tetangga. Ini tadi udah soalnya. Mengembangkan program beasiswa studi luar Menyusun negeri. kurikulum. Iya. Mengadopsi kurikulum luar negeri internasional tidak. Menyediakan pelatihan keterampilan praktis untuk lulusan baru juga tidak berkaitan, kurang berkaitan dengan konsep nasionalisme. Jawabannya A. Menambah nilai identitas nasional pada siswa sejak dini. Bagaimana cara nasionalisme dapat memperkuat peran Indonesia di kancah internasional? Ya, nasionalisme. Yang paling mudah, yang paling sering kita bahas tadi, yang paling sering keluar, yang ada soalnya juga. Meningkatkan jumlah produk lokal yang diekspor. Wih. Memperluas akses pendidikan untuk siswa internasional. Mengurangi ketergantungan teknologi asing. Bagaimana cara nasionalisme dapat memperkuat peran. Mempromosikan budaya Indonesia dalam event internasional. Berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas. Hmm? Mempromosikan budaya. Ya, betul. Itu yang paling sering kita temui di beberapa soal sebelumnya. Memperkuat peran Indonesia dalam menampilkan identitas nasional di dunia. Mempromosikan budaya di event internasional. Nomor 6. Kesadaran nasionalisme pertama kali muncul berdirinya Budi Utomo, ya, pemerintahan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah, ya, dan kurang mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Bisa berdampak negatif signifikan. Namun dalam perkembangannya semangat nasionalisme yang berlebihan
bisa berdampak negatif. Hal ini bisa terjadi ketika nasionalisme mendorong rakyat untuk menutup diri dari budaya asing dan perkembangan global. Jadi nggak ada berita internasional, nggak ada produk-produk internasional masuk, tidak ada ekspor impor. Nah, Yang tahu-tahu D, mandiri aja. Itu yang A. Rakyat hanya mendukung kepentingan nasional tanpa memperhatikan kepentingan internasional. Nah, kalau hanya mendukung kepentingan nasional tanpa memperhatikan kepentingan internasional, nah, egois itu namanya. Berarti sama saja kamu mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Kan gitu. Kalau yang B, nah, kalau yang C, pemerintah menggunakan semangat nasionalisme untuk membatasi kebebasan berekspresi. Nah, itu juga keliru. Semangat nasionalisme dijadikan alasan untuk memprioritaskan satu kelompok etnis tertentu. Ya. Jawa, 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 Jawa misalnya. E. Rakyat mendukung pembangunan infrastruktur yang pesat meskipun ada dampak lingkungan yang perlu dipertimbangkan. Nggak boleh, no. Bangun, bangun, bangun. Yang mana? A atau B? apa B? Ya, yang mana? Yang A atau yang Saya B? semua kenapa makin pusing sih? Tapi Iya. oh, nasionalisme. Atau yang D? Atau yang C? Semuanya sebenarnya bisa ada nasionalisme bakal muncul begitu. Semangat nasionalisme berdampak negatif. Nah, memprioritaskan satu etnis. Gak tahu. Ya sih. Kalau Mana yang yang mana yang menunjukkan semangat nasionalisme berlebihan? semangat nasionalisme itu bisa berdampak negatif. Itu negatif semua itu. Berarti kuncinya tinggal yang nasionalisme berlebihan. Memprioritaskan satu etnis. Nasionalisme kan nggak memprioritaskan satu etnis. Nasionalisme Makanya, itu kan uh, uh, berarti memper kan berlebihan. enggak dong. Nasionalisme itu kan nasional. Jadi yang berlebihannya itu pokoknya apa-apa harus Indonesia gitu. Kalau kalau di individu itu atau personal itu pokoknya harus aku, nggak ada kamu kan gitu. Nggak ada orang lain. Pokoknya harus kepentinganku sendiri. Kan gitu. Memprioritaskan satu etnis. Salah. Oh, salah. Yes. Oke, jawabannya yang A. Kok bisa? Mm-mm. Nih, tuh.
Jadi di sini sebagai contoh ya, budaya asing itu kan tidak semuanya jelek. Ada beberapa yang bisa diambil, budaya sopan, budaya kebersihannya. Jadi kalau kita menutup rapat budaya asing, ya justru menghambat perkembangan, apalagi dalam perkembangan global, perkembangan informasi, dan lain sebagainya. Boleh berdikari, kan gitu ya. Tapi tidak mengesampingkan kerjasama internasional. Itu sih alasannya. Nah, Eh, udah lanjut, sudah malam. Nomor 7. Bung Hatta menolak Papua sebagai bagian Indonesia karena khawatir Indonesia dicap imperialis katanya. Maksud dari imperialis itu apa? Imperialis. Tahu imperialis nggak? imperialis, imperial, Imperialis. jalan politik, kan tahu politik, Penguasaan. ya guys, Nah, hubungan dengan politik, ada 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 imperialisme, ada kolonialisme. Nah, itu hampir sama. kolonialisme, Nah, imperialisme, kebijakan, kalau kolonialisme kebijakan, itu menguasai, menguras habis semua sumber daya, itu kolonialisme kan? Uh, Penjajahan lah kolonialisme itu. Nah, kalau imperialisme itu tujuannya untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan atau daerah yang bersangkutan di berbagai aspek kehidupan, dari budaya, dari politik, dari ekonomi. Itu imperialis, mempengaruhi. Nah, kenapa Bung Hatta nggak mau? Bung Hatta menolak Papua sebagai bagian Indonesia. Selain berbeda etnis, dia mengkhawatirkan Indonesia akan dicap sebagai negara imperialis. Ya, memaksakan bahwa, ya kita kan tahu kan, orang-orang Papua itu berbeda, perbedaannya amat sangat mencolok dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu dulu, dulu menjadi permasalahan semacam itu. Berbeda dengan mayoritas anggota PPUPKI yang menginginkan Indonesia merdeka meliputi seluruh negeri dari Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis, dan Papua. Nah, dulu tuh, kata adalah kekecualian. Menurutnya Indonesia cukup meliputi negara-negara Hindia Belanda saja. Maksud dari Hatta tentang imperialis dalam konteks ini adalah, tadi sudah saya sebutkan, upaya politik suatu negara untuk menguasai wilayah dan sumber daya lainnya. Takutnya itu. Negara yang terlalu luas belum tentu bisa mempertahankan daerahnya, bukan. Penguasaan oleh suatu negara atas bangsa lain dengan menjajah secara fisik, ya bukan. Negara yang berambisi memperluas daerahnya demi menjadi negara yang besar, atau penguasaan hanya semata karena ingin menguasai sumber daya alamnya. Jadi di sini kamu negara, juga harus, ya, kamu harus bisa membedakan antara kolonialisme dan juga imperialisme. Nah, tadi kalau kolonialisme itu menguasai dalam bentuk kekerasan dan lain sebagainya tadi, dalam uh, menguras habis sumber dayanya, kemudian dibawa ke negaranya, itu dulu seperti itu yang disebut sebagai kolonialisme. Nah, kalau imperialisme itu berpengaruh pada semua bidang yang bersangkutan, termasuk politik itu tadi.
Jawabannya yang A sih, upaya politik suatu negara untuk menguasai wilayah dan sumber daya lainnya. Imperialisme. Kalau kolonial lebih ke fisik, penguasaan fisik atas suatu wilayah. Kalau imperialisme menekankan pengaruh ekonomi dan politik. Bedanya di situ. Lanjut ke nomor 8. Bendera merah putih menjadi identitas nasional yang meningkatkan semangat kebangsaan. Alasan bendera merah putih dapat meningkatkan semangat kebangsaan, kenapa? Yuk. Semangat kebangsaan. Bendera putih merah putih merupakan lambang persatuan. Lambang perjuangan. Bendera merah putih merupakan simbol kenegaraan, membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Bendera merah putih merupakan simbol sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bendera merah putih merupakan lambang dari semangat perjuangan dan kemerdekaan bangsa Perjuangan Indonesia. dan kemerdekaan. Iya, sesuai dengan pertanyaannya ya, kita cari jawaban yang paling sinkron. Meskipun semuanya itu ya positif semua. Jadi jawabannya adalah Nih, hmm? Semangat kebangsaan yang lambang perjuangan. ya D, betul. Merah berani, putih suci, katanya gitu. Nomor 9. Dalam semangat nasionalisme, antara hukum, hak, kewajiban diatur sedemikian rupa sehingga warga masyarakat dapat hidup berdampingan dalam bingkai persatuan. Apa hubungan antara hukum, hak, dan kewajiban terhadap prinsip nasionalisme? Hukum Semangat nasionalisme kewajiban masyarakat dalam antara itu dan kewajiban ada di dalam undang-undang. Setiap warga negara memiliki orang memiliki kedudukan yang sama. Yang T pasal, pasal berapa itu? Ingat tahu nggak? banyak pasal. Biasanya keluar itu. Tolong nggak tahu pasal itu. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayo, pasal berapa? Itu, itu 27 ayat 1 ya. Ada lagi 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi ada dua pasal terkait sama kesetaraan atau kesamaan kedudukan di muka hukum. 27 ayat 1 dan 28D ayat 1. Lanjut. 10. Syahrir dikenal memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Ia adalah menteri pertama di Indonesia. Mendirikan Partai Sosial Indonesia yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi. Dalam situasi yang penuh tantangan, Syahrir tetap teguh pada prinsip-prinsipnya dan bekerja keras dapat menjalankan. Yang mana? Nasionalisme dari Sultan Syahrir. Berjuang untuk kemerdekaan Indonesia meskipun harus berkompromi dengan pihak asing? Tidak.
Mendirikan partai politik, Siapa benar memperjuangkan memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi di tengah zaman persamaan penjajah. pengakal internasional, perjuangan pengakal apa sebenarnya yang gitu, yang gitu aja. Dia mendirikan Partai Sosial Indonesia ya, tujuannya memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi. Jadi jawabannya, ya betul. B. Mendirikan partai politik untuk memperjuangkan keadilan. Lanjut, 11. Dalam masyarakat yang majemuk ya atau beraneka ragam, persatuan adalah hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di tengah keberagaman. Berikut ini yang bukan merupakan sikap nasionalisme, merawat persatuan. Ayo, yang mana? Ini agak sulit karena hampir jawabannya positif. Sisa 4, Mbak Nabila. Oke, kita bahas. Untuk yang A, menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini jelas merupakan sikap nasionalisme ya. Untuk merawat persatuan. Kuncinya adalah merawat persatuan. Tuh, menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan masyarakat. Ya. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Ini juga iya. Mendorong terbentuknya integrasi nasional. Tahu integrasi nasional nggak? Integrasi, integrated, keterpaduan, persatuan, integrasi. D. Menghormati dan menjaga identitas nasional. Identitas nasional. Atau E. Menghargai keberagaman yang ada. Ini keberagaman, toleransi. Ini keberagaman juga, suku, agama, dan ras. Ini persatuan, juga berdasarkan keberagaman. Kalau ini terkait dengan identitas nasional saja, kalau ini tentang keberagaman. Jawabannya D. Menghormati dan menjaga identitas nasional. Yang bukan merupakan sikap nasionalisme dalam merawat persatuan. Nomor 12. Keberagaman bisa menjadi pisau bermata dua. Positifnya menumbuhkan kesatuan seluruh komponen masyarakat, negatifnya mengakibatkan perpecahan karena adanya perbedaan. Peran nasionalisme diwujudkan melalui contohnya. Tidak sedikit yang membicarakan Jeremy karena warna kulitnya yang gelap. Karyawan yang selalu memberikan yang terbaik walaupun atasannya berbeda kepercayaan. Teman-teman yang menertawakan saat ada yang menari tarian daerah. Tidak memilih-milih dalam pertemuan meskipun berbeda suku. Tidak keberatan untuk berkumpul bersama teman yang berbeda agama. Nasionalisme.
Oke, jawabannya adalah yang D. Tidak memilih dalam berteman. Nah, tindakan nasionalisme yang paling benar. 13. Kontribusi utama tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bangsa adalah tokoh perjuangan memimpin perlawanan bersenjata melawan penjajah, strategi militer yang terencana, atau tokoh perjuangan mengorganisasi gerakan massa yang memobilisasi dukungan rakyat untuk kemerdekaan. Tokoh perjuangan menulis dan menyebarluaskan karya, tokoh perjuangan melakukan diplomasi internasional, atau tokoh perjuangan membentuk aliansi antara A dan B. Yang A, nggak tahu. A. Lebih condong ke B. Tokoh perjuangan mengorganisasi gerakan massa yang memobilisasi dukungan rakyat untuk kemerdekaan. Ya. Memimpin perlawanan bersenjata melawan penjajah, kalau tidak ada masanya ya sendirian. Itu. Karena apa yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta, kemudian yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, terus kemudian oleh Jenderal Sudirman, dan sebagainya itu mereka harus punya pasukan mengorganisasikan gerakan massa. Tuh. Kalau Soekarno-Hatta kan dalam bentuk menggalang dukungan, membangkitkan semangat nasionalisme secara politik. Kalau secara militer, ya oleh para tokoh perjuangan yang terdahulu. Oke, nomor 14. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan setiap warga negara Indonesia, ayo yang mana? Kewajiban. Bayar pajak dan memahami aturan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Memahami. Membayar pajak dan mengikuti aturan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mengikuti. Membayar pajak dan mematuhi aturan sesuai ketentuan yang berlaku. Membayar pajak dan menjalankan aturan. Membayar pajak dan menerapkan aturan. Istilah mematuhi menunjukkan kepatuhan terhadap aturan hukum, ya. Itu yang lebih relevan untuk jawaban nomor 14. Patuh. Terakhir, sebuah komunitas sosial media menginisiasikan gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tindakan manakah yang paling efektif dalam mendukung gerakan ini, sekaligus mencerminkan semangat nasionalisme? Yuk, 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 anak muda. Membuat konten viral tentang dampak plastik terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, berarti harus cari konten, atau bikin konten tentang dampak negatifnya. Atau B. Mengorganisir kampanye pembersihan pantai nasional dan mendokumentasikannya. Susah. C. Berkolaborasi dengan pengrajin lokal untuk membuat alternatif ramah lingkungan yang unik. D. Melakukan riset dan publikasi ilmiah tentang mikroplastik di perairan Indonesia. Tidak semua orang bisa. E. Mengajukan petisi online. Ngapain? Untuk regulasi yang lebih ketat terhadap produksi plastik. Tidak. Yang C. Ya, berkolaborasi dengan pengrajin lokal untuk membuat alternatif ramah lingkungan. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti kelas online untuk malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Untuk materinya nanti akan di-share ya, Mbak Nabila. Untuk yang minggu lalu malah, ya, untuk yang minggu lalu belum di-share malah. Ya, tapi yang lebih ready ini yang ini. Jadi nanti saya sampaikan ke adminnya segera di-share. Terima kasih Mbak Nabila, semoga bermanfaat dan teman-teman yang menyaksikan video ini juga semoga ikut belajar. Sukses selalu, selamat malam, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.